Udah bareng gue. Lu kalau memperkenalkan diri lu apa sih? Alpi Sugoi aja. Alpi aja. Alpi nggak ada nama tengah Korea dan Sugoi nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau di itu justru pakai Alpiandi malah bukan Alpi Sugoi. Kalau di gitu. stand up jadi lebih alay Alpi Sugoi. Kalau di K-pop malah Alpiandi aja udah. Oh, Sugoi itu gara-gara waktu stand up buatan. Jadi aslinya tuh nama gue tuh kan Alfiandi. Terus karena keluarga gue Sunda kan F dibaca P, jadi Alpiandi. Alpiandi. Nah, terus pas Sugoi itu zamannya dulu kan gue suka Jepangan kan. Oh, pantes. Agak terus nonton anime gitu, jadi gue ya alay-alay Jepang juga dulu. Tapi nggak sampai yang se-freak itu. Coba beberapa kali nonton anime doang, terus kayak namanya Sugoi, terus sama dengerin musik-musik Jepang. Nah, nggak lama ya kebetulan ikut stand up. Nama Twitter gue kan kebetulan Alpi Sugoi, jadinya males gue ganti, ya udahlah akhirnya keterusan sampai jadi Alpi Sugoi gitu pas stand up. Lu tuh berapa sih, Bi? Gue 26. Oke, nanti seru nih. 26 waktu nyoba stand up umur? Waktu nyoba stand up umur 2012 itu. Iya. 2012 berarti 2012? 6 tahun lalu, 20 tahun, waktu 20 tahun. 20 tahun. Waktu kuliah tuh ya? Kuliah, SMA, kuliah sih? Itu awal-awal gue kuliah. Terus berapa tahun? Sekarang Enggak, maksudnya stand up terus akhirnya berhenti stand up tuh berapa lama? gue tuh berhenti stand up tuh awalnya itu kan gara-gara mulai sibuk di YouTube tuh. Jadi itu waktu gue awal-awal di YouTube gue masih stand up. Oke. Cuma karena tidak diduga di YouTube sukses. Iya. Ya udah akhirnya stand up sebenarnya bukan berhenti juga sih, kayak lebih ya jadinya nggak jadi fokus aja. Nggak jadi fokus, betul. Lebih ke fokus. nggak jadi fokus. Itu 2016 akhir kayaknya. Tapi gue suka loh, maksudnya kayak orang-orang tuh ada yang jadi penulis caption, ada yang jadi nyanyi, ada yang ke Korea-Koreaan. Gue kayak anjing lucu juga ya anak-anak. Jadi nyebar ya. Nggak, sekarang gini, lo dari Jepang, gue kayak om-om nggak ngerti apa-apa gini. Nggak, lo dari Jepang ke Korea itu kenapa? Apa sih impact ke Korea? Gue sampai sekarang nggak ngerti. Oh, Jelaskan, coba lo gimana? Maksudnya ini ada impact-nya nih sehingga gua bisa suka Korea apa gimana? Iya. Oh, jadi awalnya kan Pertemuannya gimana ceritanya? Jadi gua awalnya kan emang dari dulu tuh sebelum mulai channel YouTube yang K-pop ini, gua kan emang suka 3 hal ya, kayak dari budaya luar, kayak gua suka India karena dulu pembantu gua sama nyokap gua suka nonton film India zaman yang dulu yang lagi gila-gilanya demam India lah di Indonesia. Terus gue suka Jepangan karena pergaulan teman SMA gue, musik Jepang, anime kayak gitu. Ya. Nah, gue suka Koreaan juga. Awalnya itu gue suka nonton drama Korea. Kenapa? Karena itu bukan pengaruh teman lagi, itu pengaruh dari sepupu-sepupu gue. Jadi ceritanya adalah sepupu gue ini dari bokap kebanyakan cewek. Cewek suka nonton drakor. Kebanyakan di Indonesia. Nah, drakor tuh drama Korea. Drama Korea disingkat. Oke. Drakor. Sorry. Gua akan menjauhkan istilah-istilah yang kira-kira lu nggak tahu gitu. Ya enggak lu pakai aja istilahnya dan gue berusaha tebak itu artinya apa. Oke, iya. Iya, pokoknya gue awalnya itu gerbang masuk gue ke dunia K-pop itu melalui drama Korea. Nah, itu gue diracunin sama sepupu gue yang cewek-cewek. Jadi sepupu gue ini kan kebanyakan dia kan tinggalnya di Tasik. Jadi ceritanya gue bentar nih, gue mencoba menginikan paragraf di otak gue gitu. Jadi gue itu kan setiap lebaran pasti ke Tasik. Nah, di Tasik itu sepupu dari bokap gue itu kebanyakan cewek. Nah, kita yang cowok-cowok itu selalu kalah saing sama yang cewek-cewek untuk menguasai TV yang cuman satu-satunya di rumah nenek gue. Nah, jadi yang cowok-cowok gue udah siap-siap bawa PS1 waktu itu. Selalu kalah tersaingi sama cewek-cewek gitu loh. Jadinya akhirnya kita terpaksa lah ya sambil ogah-ogahan makan gitu, ngumpul ini ngobrol-ngobrol sambil yang cewek-cewek pada nonton drama Korea. Dari situ awalnya lihat-lihat nggak sengaja lama-lama penasaran sama episode selanjutnya. Nah, setelah itu mulai suka nonton lagi di rumah, mulai beli VCD. Waktu itu zamannya VCD beberapa drama Korea. Oke. Zamannya VCD. Terus akhirnya mulailah ke soundtracknya, lagu-lagunya mulai anjir kok lagu-lagu Korea ternyata mulai terdengar enak gitu, mulai terdengar ya asik gitu.
lama-lama gue tau lah girl band kayak gitu, boy band, karena Girl bandnya apa? SNSD dulu sama Oke. Wonder Girl kayaknya cukup terkenal bahkan di non K-pop fans, kayak Nobody But You itu lu tau Iya. nggak? Gua tahu. Nobody But Gua tahu You. lagunya tapi nggak Iya. tahu siapa yang Nah itu. itu Iya, Wonder iya, iya. Girls. Kalau SNSD ya G yang gitulah pokoknya. Oke, ya gua tahu. Iya itu. Bener tahu kan nih? Ya enggak nih ya. Oke, ini gua counter dengan pengetahuan gua Korea gue. Iya. Gua tuh cuma tahu yang baru gua konsumsi ya akhir-akhir ini. Kingdom di Netflix. Itu gue juga nonton. Karena ya, menurut udah gua tamat. itu production yang sangat luar biasa Iya, dan betul. membuat genre horor dengan zombie itu tiba-tiba nggak basi lagi. Iya. Karena dia dikaitin sama politik kerajaan, which is fucking awesome. Iya. Itu yang film yang baru gua tonton yang menurut gua lucu banget adalah Series. Extreme Job. Wah, Extreme Job iya, seru banget. Tapi lu harus nonton Swing Kids juga. Oke, gua harus tonton. Oke, apa yang lucu banget? Oke, gua mau Swing Kids terus. Swing Kids, terus Extreme Job, sama series ada namanya Welcome to Waikiki. Itu Oke. menurut gua nonton itu drama Korea series yang LPM-nya terbanyak menurut versi gua. LPM-nya paling banyak, dan lu itu bumbu-bumbu cinta-cintaannya cuma bumbu-bumbu kecil lah. Lebih banyak komedinya. Gua pengen tahu. Nah. Nah, ya karena kalau gua yang tumbuh di kiblatnya 90-an 2000. Maksudnya western lah, Iya. Amerika, Iya, ngerti gue. alternatif, terus ke British, Eropa apa ini, and then gua track back mundur. Gua di 2000-an ya tau lah di Jepangan, tapi terbatas di Laruku. Wano Kerok tahu Wano Kerok? Nggak tahu gua. Nggak tahu. Hiraiken gua tahu. Oh, Hiraiken. Ini Hiraiken gue tahu, anjing bangga gini kalau tahu ya. Of course gue tumbuh dengan ya Dragon Ball, Iyalah. GTO, ya Nah, tapi kalau G-Dragon itu apa? Big Bang nama grupnya. Grupnya Big Bang. Iya. Oke. Kenapa? Tapi gue resisten melompat ke Korea dan karena menurut gue terlalu girly. Ini semua fans K-pop marah nggak? Enggak. Kalau menurut gua sih ya itu pandangan itu wajar. Gua nggak pernah menyalahkan persepsi orang non K-pop fans terhadap K-pop fans, karena memang ya semua orang punya pendapat sendiri. Nggak, tapi apa yang membuat lu kayak "Anjing, ini tuh keren ya orang ini." Gua bisa mengerti karena pop fenomenonnya tuh mendunia, dia membawa sesuatu yang lokal jadi dikonsumsi dunia. Itu menurut gua ngikutin, bahkan ada dokumenter yang lagi banyak dicemooh. Jadi dia orang-orang kulit putih yang di set up untuk jadi K-pop band di Korea. Itu gue tahu itu. Ya itu siapa namanya? Dan Lupa gue grupnya tapi. dia merasa bahwa ya mestinya K-pop itu sound dan kita boleh ngambil itu, dan dia kayak melakukan pose. Gue aja even. Tapi nggak bisa karena ya Anda bukan kalau misalkan kayak muka tetap ada Asianya sih mungkin masih bisa, kayak Blackpink kan ada membernya dari Thailand, ada beberapa member K-pop dari Taiwan, dari Cina, dari Hong Kong gitu ya, mungkin masih bisa karena wajahnya masih Asia. Tapi kalau mukanya Europe, Amerika gitu kayak agak aneh. Dia Amerika white semua. Iya, agak aneh sih gue sendiri yang melihat. Gue tahu itu yang grup lu yang masuk, cuma gue agak lupa namanya siapa gitu. Gue tahu. Kenapa lo menurut lo? Dan itu nggak berhasil tuh kayaknya di Korea. Lo menarik nih. Sekarang kan lo konser keliling membawakan lagu Korea dengan fasihnya kemana-mana. Sebenarnya gue nggak tahu sih patokannya apakah gue fasih apa enggak. Cuma menurut yang ngerti bahasa Korea, pelafalan gue bagus. Tapi itu semua bukan dari basic gue yang bisa bahasa Korea. Gue tuh kemampuan gue cuma meniru aja. Mimicking karena dengar dan segala macam. Ya kayak belajar bahasa Inggris, lagu pertama-tama yang lu cuma ngikutin. Kenly apalah dan itu. ternyata beruntungnya mirip gitu yang gue tirukan gitu. Maksudnya secara pelafalan kayak gitu. Itu gedenya tiba-tiba gimana sih? Tiba-tiba lu gede di situ tuh gimana sih? Jadi gue kan ikut kompetisi K-pop World Festival di Korea. Wah, ini juga gue nggak tahu kenapa gue di sana. Gue masih menganggap sampai sekarang bahwa gue di sana tuh beruntung, karena di sana tuh sebenarnya
kompetisinya itu kan kita melawan 13 negara Indonesia. Dan itu tuh vokalnya itu sama kategori dance itu dipisah. Jadi ada kategori dance, ada kategori vokal. Nah, kategori vokal itu lawannya kayak ada Singapura, Madagaskar, Peru, Turki, kayak gitu-gitu. Dan itu semuanya ya nyanyi K-pop itu. Dan gue sampai sekarang kayak gila, gue beruntung banget bisa menang. Nah, gue juga nggak tahu kan kenapa bisa menang. Nah, menurut gue meledaknya karena waktu itu kan setiap pembagian kategori pemenang. Jadi pemenangnya itu ada beberapa kategori. Jadi ada kategori pilihan sosmed, ada kategori best vokal, ada kategori best dance, dan juga ada kategori tertinggi namanya desang. Desang ini juara umum lah istilahnya. Nah, gua dapat juara umum. Kategori tertingginya gitu. Udah dari situ mulai naiklah nama gue karena akun-akun portal-portal berita K-pop di Instagram itu banyak banget di Indonesia. Nah, semuanya memberitakan gue, bahkan sampai Line Today. Nah, gue kenapa bisa masuk Line Today karena di sana dubesnya Indonesia yang di Korea ternyata nonton. Diundang. Iya, nah pas kita menang kan, gue diumumin menang. Terus ke belakang panggung, nah translator gue bilang, Alpis ini sama Tiffany kan teman gue Tiffany, ini ada dubes Indonesia yang di Korea mau ketemu. Wah, serius ada dubes nonton? Gue nggak tahu ada dubes nonton. Kan akhirnya ketemu, salaman, oh iya ya Pak, gini. Habis itu foto bareng, ternyata foto bareng yang di foto itu besoknya udah ada di Line Today. Lo di Indonesia ada kualifikasinya lagi untuk jadi wakil Indonesia? Enggak, apa emang lo langsung? Ada, jadi melalui audisi YouTube, terus diadu lagi satu Indonesia, baru dipilih lagi menuju Korea. Gitu. Jadi awalnya gue audisi YouTube, dan itu nyanyinya harus live, nggak ada mixingan nggak ada autotune, nggak ada apa. Jadi nyanyinya live di YouTube, dipilih. Gue juga nggak tahu klasifikasinya apa, sampai bisa lolos diadu se-Indonesia. Kriterianya apa gue juga nggak tahu. Tiba-tiba udah diumumin di Facebook, diadu lagi babak preliminary di J-Expo Kemayoran. Udah kelar. Setelah itu dipilih lagi ke Korea. Jadi ada juara satu dari gitu juga. Jadi ada juara satu dari vokal, ada juara satu dari dance. Nah, ini diadu lagi nih. Yang mana yang akan berangkat ke Korea. Jadi nggak bisa dua kategori. Gue sih masih menganggap kenapa yang diberangkatin kategori vokal, yang mana itu kategori gue, karena hemat budget sih kayaknya. Karena vokal kan cuma duet dua, grup dance banyak Pak, orang-orangnya Pak. Iya, kayak gitu. Mungkin salah satu. Nih kalau di TV gue akan bilang kayak, coba dong Alpi nyanyi buat kita. Enggak deh. Iya. Lu mulai diet kenapa? Karena waktu itu acara Kompas kan ada gue syuting comic story, gue bareng Ge Pamungkas, bareng Jojo gitu kayak gitu. Gue sebenarnya dari Suci sih gue udah ngerasa mulai ada rasa kasian dan gak enak gitu, karena orang wardrobe tuh selalu kesusahan nyari baju gue gitu loh. Pertama itu, dan gue juga ngerasanya ya badan gue ngerasa wah selalu gampang gerah Pak. Jadi gue akhirnya kenapa gue memutuskan untuk diet itu. Lo dari berapa? 100 berapa? 125. Anjing. Jadi 80. Ke sekarang ya range-nya antara 80 sampai 84, turun naik lah. Itu berapa lama nuruninnya? Itu untuk kalau gua konsisten sih itu bisa 2 tahunan. Tapi karena gua dari 90 ke 80 ini udah santai kayak ya udahlah, diturun naikin sampai sekarang akhirnya 80. Yaitu jadi sampai dari 2015 tuh sampai sekarang 4 tahun. Bentar. Tutup ya. Nah. Kayak gitu. 4 tahun? 4 tahun, harusnya bisa 2 tahun, cuma dari 90 ke 80-nya gue nyantai gitu. Itu lo ngapain? Kardio? Gue kardio, terus diet, semua jenis diet udah pernah gue coba, sampai akhirnya gue nemuin cara diet gue sendiri. Yaitu ya cara diet gue ya pokoknya gue makan tuh, kalau gue lagi pengen nurunin banget berat badan tuh gue makan pokoknya sekali. Makan nasi, maksud gue makan nasi tuh sekali, dan itu nasi merah. Terus makanannya lauknya nggak boleh minyak-minyakan lah, pokoknya nggak boleh santan, nggak boleh tepung. Nah paginya sama malam itu buah. Gitu. Jadi makan cuma siang doang, pagi sama malam buah. Udah, karena buah itu katanya sih bagus buat detox, katanya. Lo sempet sampai depres gak? Pada saat gemuk? Gue maksudnya depres gimana? Depresi maksudnya lo nggak gampang happy, lo down,
gue pernah dulu kayak lagi awal-awal pertama kali diet tuh gue ngedrop badan gue. Karena belum terbiasa kan, jadi awalnya dari makan 3 kali dan itu porsinya biasanya nambah, tiba-tiba kayak cuman kedua kali dan itu porsinya setengah porsi, langsung ngedrop badan gue. Jadi dari konten YouTube lo diet dan Koreaan itu mana yang lebih besar? Nah, ya jelas Koreaan karena kan diet gue belum tahu, karena diet tuh gue baru bikin 2 konten. Baru 2 konten dan ternyata view-nya banyak juga gitu loh. Banyak lah pasti. Iya. Sampai yang kurus banyak, anjing gue aja nggak kurus-kurus banget. Yang ada gue kayak makin perlahan-lahan, gue tuh cuma memperlambat naik aja, mati udah pasti naik tapi ya gitulah. Lu 4 tahun, kalau lu tapi lu pada saat gemuk lu nggak pernah kayak depresi, lu pernah? Oh iya, gue depresinya paling karena setiap gue ke mall gue tahu ke mall nggak bisa pakai baju lagi Taiwan. Iya bener. Enggak, gue ke mall nggak bakal bisa masuk ke kayak H&M, kayak Zara gitu, gue nggak bakal bisa. Karena dulu kan baju gue triple XL malah. Jadi gue fat shaming diri sendiri nggak? Iya kadang-kadang malah gue dalam hati gue, lu nggak ada yang menyediakan gitu triple XL gitu. Gue ke mall tuh kayak kalau nggak nemu baju triple XL tuh gue kayak kecewa kayaknya, aduh gimana sih nih mall nggak ada baju triple XL kayak gitu. Nah tapi kan berarti kan tapi lo setelah kurus ya dan lo ke Korea gitu ya, lo lihat culture plastic surgery-nya shock nggak? Apa yaudah biasa aja? Sebenarnya menurut gue ya plastic surgery ya itu tergantung orangnya masing-masing sih ya. Maksudnya itu udah jadi budaya cuy di Korea gitu ya. Gue menganggap bahwa itu ya udah dia yang punya duit gitu, serah dia lah. Yang lu tanyakan itu secara budaya apa anggapan? Lu personally ngelihat itu tuh lu resisten apa enggak? Karena gue kadang-kadang suka kalau ya karena sesuatu yang asing ya, maksudnya nggak deket dan kalau ngelihat orang mutusin plastic surgery itu anjing, lu kenapa lo harus ngubah diri lo apa gitu-gitu. Maksudnya gue pengen tahu pandangan lo aja gitu. Kalau gue sih mungkin kalau di dunia entertainment Korea, bagi beberapa idol Korea kan memang bukan terbukti sih, memang beberapa kayaknya, gue nggak berani bilang terbukti ya soalnya gue juga nggak tahu 100% entertainment di sana kayak apa ya? Gue juga nggak ada stroke ini aneh stroke plastik surgery kliniknya gitu kan, maksudnya gue jadi nggak bisa membuktikan. Tapi memang ya netizen semua nggak usah munafik lah, tahu beberapa ada idol K-pop memang yang plastik surgery yang operasi plastik gitu ya. Menurut gue itu ya selama itu demi kepentingan agensi yang untuk membikin ininya lagi, membikin apa sih namanya, supaya lebih mantap lah gitu ya teknik marketing dan promosi mereka, ya mungkin mencari fans juga dan emang dianya merasa nggak pede gitu si ininya idolnya, ya terserah dia gitu loh, dia punya duit gitu. Jadi lo bukan orang-orang yang beraliran karena lo diet sukses karena usaha keras gitu ya, terus melihat orang yang tampil baik dengan jalan singkat gitu, lo nggak merasa kayak ini orang-orang yang ya gue merasa kayak gitu. Gue kayak merasa ya udah lu punya duit ya gue kismin gitu. Kan gue juga, tapi kadang-kadang kan udah mulai ada tuh yang kayak mulai sedot lemak, terus ada yang orang disetrika terus bisa cepet six pack gitu. Gue kayak ngeliat, wow udah secanggih ini ternyata dunia ya. Tapi gue menyadar lagi, anjir gue kismin, gue nggak bisa melakukan itu. Ya udah gue diet biasa aja lah gitu. Gue diet biasa aja lah. Ada 2 YouTuber Indonesia Korea yang gue subscribe. Korea Rumit. Oh iya itu gue kenal. Dan sama udah pernah collab. Sani ya namanya. Sani Dahe. Iya, dia emang kalau Sani Dahe dia tuh dia di Bali ya waktu itu. Dia alumni UGM kalau Sani. Oh. Kalau si Korea Rumit emang dia udah lama tinggal di Malang kan, belasan tahun. Iya. Dia bahasa ininya Jawanya luar biasa. Medok banget. Makanya dia setiap opening orang Korea yang medok emang. Lu kenal mereka gimana ceritanya? Karena konten-konten aja dan kalau Sani Dahe gue kenalnya karena gue di notice duluan. Jadi gue dulu di luar biasa ya. Terus gue pengen collab sama Sani kan, terus gue diwawancara sama Famous waktu itu. Gue diwawancara sama Famous. Lu siapa sih YouTuber cewek Korea yang pengen lu ajak collab? Gue bilang Han Yura sama Sani Dahe, gue bilang.
entah gimana caranya video itu bisa Sunny Dahe tahu, tiba-tiba di Instastory lagi nonton video gue yang itu di Famous ID, dia bilang, ayo Alpi kita collab. Terus gue langsung, wow, goks, gimana caranya dia bisa tahu gitu. Udah akhirnya collab lah. Terus dari situ dikenalin, jadi Hansol ini si Korea Romit ini gue dikenalin sama Sunny Dahe kan, mereka temenan. Ya udah akhirnya gue jadi collab juga sama mereka bertiga, jadi akrab dah sekarang gitu. Gue sering bilang kalau lagi kemarin sama Metik, gue tuh suka ngerasa, oh ternyata hidup gue tuh nggak susah banget, gue kebanyakan main sama orang kaya aja. Jadi gue salah. Nah, lu pernah ngelihat ke belakang gak sih hidup lu, kayak lu nyangka gak hidup lu ada di titik yang sekarang? Kagak, gue orangnya tipenya ngalir aja. Ngalir aja? Iya ngalir aja, jadi kalau gue sekarang ya yang kayak sekarang ya gue jelas mensyukuri. Tapi kalau gue ngeliat ke belakang ya ada rasa gak nyangka, tapi oh ya udahlah, emang ya ini kan gue sekarang karena ya gue melakukan prosesnya gitu, gue ngejalanin prosesnya, dan ya udah memang karena prosesnya gue jalin dengan benar, makanya gue dapetin apa yang sekarang gue dapetin kayak gitu. Lo ngerasa fame ngerubah lo nggak? Kalau secara jadi star syndrome sih kayaknya nggak terlalu ya, soalnya tapi nggak tahu sih, gue belum mengkonfirmasi teman gue, gue sombong nggak, gue belum kayak gitu sih. lo reuni di madrasah apa tadi, Aliyah. Tapi gue sempet dihubungi sama teman-teman lama gue tuh bukan. Ini lucu nih. Gue dihubungi sama teman-teman lama gue tuh bukan karena mereka rindu gitu. Tapi karena apa? Karena minta tolong sama gue buat entah saudaranya, entah temennya, entah ponakannya itu ada yang suka K-pop dan ngefans sama gue. Anjing lucu banget. Dan minta video gue ngucapin ultah lah, minta video gue apa sih, say hi lah kayak gitu. Cuma untuk kayak gitu. Kagak ada basa-basinya gitu. Nah itu dulu gak akrab sama gue, sekarang ada beberapa yang kayak gitu ya, gak ada beberapa yang gak akrab. Malah ada waktu zaman gue gendut kan, dulu gue agak ya, gue sering dipalakin gitu-gitu. Anjing juga. Sedih banget terus. Ya itu kakak kelas gue itu deh. Sekarang ada beberapa yang ngubungin kayak, Pi boleh minta tolong gak? Ini ponakan gue ngefans sama lu gitu. Lo gak pendendam orangnya, Pi? Pendendam sih mungkin ada sedikit, ya? Gue nggak munafik, pasti ada sedikit, cuma ketika gue sekarang gue lihat lu butuh gue, ya udah berarti udah usah ya, abis iya, ya, sekarang lu yang butuh gue kan gitu. Itu sombong gak sih barusan? Ya nggak apa-apa. Jangan. Lu dulu orang yang kayak apa sih? Lu dulu orang yang kayak apa sih? Gue dulu beda lu yang dulu sama sekarang. Sebelum gue ikut stand up tuh gue suka bercanda di tongkrongan, cuma cenderung kalau sama orang baru tuh gue nggak bisa cepet akrab. Gue butuh beberapa proses, beberapa kali ketemu dulu untuk bisa jadi akrab dulu sebelum ikut stand up. Makanya stand up juga salah satu bisa ngerubah ini gue banget sih, sifat gue. Gue dulu agak introvert, lebih kayak jarang keluar. Tapi kalau jarang keluar sih sampai sekarang juga masih sih, cuma lebih kayak pergaulan ke teman yang sekarang lebih apa sih, lebih gampang berbaur lah gitu sama orang-orang baru gara-gara stand up gitu. Dulu apa yang bikin gak gampang berbaur? Ya karena gue merasa nggak pede. Gue tuh dulu gue ada fotonya gue dulu. Lu kalau ngeliat penampakan gue ya gue pernah lihat lu ya, ada di Instagram lo pokoknya. Gue di Instagram, maksudnya kan kita sering lihat open mic Hang Lekir, lu masih segede. Ya gue begitu ya, gendut. Dulu gue waktu SMP pendek, jadi gue tuh tinggi baru SMA doang. Jadi gue penampakannya lo liat ya Hang Lekir tapi versi lebih pendeknya, 10 cm. Gue tinggi gara-gara basket doang dulu SMA. Udah gitu, makanya gue kayak merasa nggak pede gitu. Apalagi kalau ya di SMP ya teman-teman gue itu udah mulai madrasah pun gue kira di SMP doang, yang kayak di sinetron gitu, kayak ada pergaulan-pergaulan yang cowok-cowok keren gitu nongkrong sama cewek-cewek cakep. Ternyata di sekolah gue ada juga cuy, dan itu yang membuat gue gak bisa bergabung sama mereka. Gue kira di sinetron tuh cuma di sinetron doang ya, ada geng-gengan cewek ganteng, cewek cantik cowok ganteng. Ternyata di sekolah gue ada, bahkan madrasah ya, yang sekolah Islam sekalipun. Gue gak nyangka loh itu. Ayo coba lu lebih banyak yang ngubah mindset lo itu stand up apa setelah jadi kurus? Pola pikir lo berubah?
lu menjadi diri lu yang sekarang gitu. Karena menurut gue sekarang lu sangat confidence. Iya. Ya sangat confident lah. Gua nggak bisa pakai 7 tahun yang lalu gua kenal lu sekarang gitu. Iya, Lu iya. orang yang berbeda dan orang pasti banyak yang kayak Api mah harus sombong sekarang. Jangan dong, enggak, saya tidak sombong, Siapa tahu ada yang teman-teman gue, siapa tahu ada yang subscriber MLI kan kenal Bang Adri gitu. Saya tidak sombong, teman-teman. Silahkan hubungi. Selain untuk minta karena ponakan Anda ngefans sama saya. Itu lucu banget. Itu bahkan Apri juga. Itu lucu banget. Kalau Apri nggak apa-apa lah kan, kalau Apri kan saya akrab gitu. Baru tadi tuh ternyata ponakannya ngefans sama saya. Apri. Kemampuan berbicara depan orang Itu. apa akhirnya lu Ya. comfortable sama penampilan lu? Kalau dari kemampuan berbicara itu jelas berubah banget pada saat stand up. Kalau dari confident ya sejak gua diet gitu, itu ngaruh banget sih. Sejak gua diet dan gua bisa membeli baju yang gua inginkan gitu. Karena sebelum gua diet tuh baju gua itu aja. Anak-anak stand up Depok tuh udah hafal baju gua. Anjing lucu banget. Ya gitulah, karena orang-orang gendut tuh biasanya nggak tahu. Kalau gua mungkin karena gua miskin juga, kayak nggak terlalu kaya juga, jadi baju gua itu aja memang. Sekarang bergaya lah ya. Sekarang lumayan ada stok banyak lah gitu. Lu tuh berarti udah gede banget ya sekarang ya. Karena lu nada berbicara lu tuh nada-nada di kamera gitu loh, sudah banyak lagi. Kayak mau nyombong tapi ditahan biar. Enggak lah, Bang. Janganlah, Bang. Enggak lah, gua Oke, bercanda. saya harus gimana? Nggak, tapi kayak iya. Aduh cuma kayaknya. Iya udah 40 menit. Thank you banget Dewi. Iya. Gue seneng banget belajar banyak Korea-Koreaan. Iya. So, ya udah itu aja. Thank you. Tai lu semua deh.